Inna alamata mahabbatika birabbika antuhibbaka nabiyaka wa tattabi'ahu. Sesungguhnya tanda-tanda cintanya engkau kepada Allah itu bahwasanya engkau mencintai nabi engkau dan mengikutinya. Kalau kita cinta kepada Allah, cirinya adalah kita mencintai nabi kita dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ucapannya, kita ikuti perbuatannya, takrirnya kita ikuti, sifat-sifatnya juga kita ikuti. Ma'udhifa ala nabi min qaulin aw sifatin aw takririn, jadi sandarkan kepada nabi baik itu ucapan maupun itu sifat maupun takrir, kita ikuti. Itu namanya canda kita cinta sama Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah, ya Rasulullah, in kuntum, jikalau kalian semuanya itu tuhibbuna, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kamu sekalian. Kalau kita cinta Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi. Berarti kalau kita cinta sama Allah, ikuti Nabi. Kalau kita ikuti Nabi, tanda kita cinta kepada Allah dan tanda kita cinta kepada Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kamu. Ati Allah wa ati ar-Rasul. Man atau Allah faqad ata'ani wa man asani faqad asallah. Siapa orang yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Orang yang cinta sama Nabi berarti cinta sama Allah. Orang yang benci sama Nabi berarti benci sama Allah. Nah, jangan cinta sama ulama. Man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhalal jannah. Itulah ciri kita cinta kepada Allah. Cintai Nabi, ikuti semua yang diajarkan oleh Nabi. Ikuti semua nasihat-nasihat Nabi. Mana nasihat Nabi? Nasihat Nabi adalah Quran, nasihat Nabi adalah hadis. Fa'mal, maka amalkanlah oleh kalian, binasihatihi, dengan nasihat-nasihatnya. Amalkan olehmu nasihat-nasihat Rasulullah. Wa nasaihu kulluha thaminatun. Masya Allah, nasihat Nabi itu semuanya berharga. Gak ada yang gak berharga. Nasihat Nabi itu semuanya berharga. Gak ada yang sia-sia, gak ada yang kece-kece. Ya, gak ada, berharga. Nasihat ucapannya, nasihat perbuatannya. Sebab pernah ditanya sama sahabat, ma khuluqun nabi ya Aisyah? Khuluquhu Quran. Sahabat pernah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, saya ingin tahu bagaimana sih akhlaknya Nabi. Aisyah mengatakan, khuluquhu Quran, akhlak Nabi itu adalah Quran. Jadi kalau kita pelajari Quran berarti kita tahu akhlak Nabi. Kalau kita pelajari hadis Nabi berarti kita tahu juga akhlak Nabi. Termasuk akhlakul banin itu juga diambilnya dari Quran dan diambilnya dari hadis. Tursidu manitabaha, nasihat Nabi itu memberikan hidayah kepada orang yang mengikutinya. Masya Allah, siapa orang mengikutinya maka akan mendapatkan hidayah ilal khairi, kepada kebaikan. Waktu biduhu, dan nasihat Nabi itu adalah menjauhkan seseorang
anisyari dari perbuatan yang jelek, watu silahu dan menyampaikannya itu nasihat Nabi akan orang tersebut ila sa'adati kepada kebahagiaan. Nasihat Allah, nasihat Nabi itu adalah mengajak manusia untuk bahagia, menyampaikan, membawa manusia untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Waktadi bi akhlaki, ikutilah olehmu hei anak-anak sekalian. Ai iktadu, ikutilah oleh madu bi akhlakihi, akhlak-akhlaknya, ikutin akhlak Nabi, ikutin. Wa akhlakuhu kullu hasanatun, akhlak Nabi semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Makannya perlu, itu pelajaran bagi kita. Tidurnya Nabi pelajaran bagi kita, baca Qur'annya Nabi pelajaran bagi kita, sholatnya Nabi pelajaran bagi kita. Iyo, pantas Allah katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni buistu li utammima, Nabi mengatakan aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu adalah cermin bagi kita, contoh bagi kita, suri toladan bagi kita, nasihat bagi kita yang sangat berharga. Waqad madahu rabbu, dan sungguh telah memuji hu akan Nabi Muhammad rabbu, siapa Tuhannya. Nabi Allah aja memuji sama Nabi. Saking akhlak Nabi itu hebat, Allah sampai muji. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau la'ala, sungguh ala, di atas akhlak yang sangat mulia. Ini Muhammad itu adalah akhlaknya sangat mulia. Masya Allah. Ada orang yang sangat mulia, Nabi Muhammad itu di atas akhlak yang mulia. Orang itu akhlaknya baik, Nabi Muhammad di atas orang itu. Subhanallah. Masya Allah. Wafil hadis, tadi dalam hadis yang lain, ad-dibi, wanita-wanita, anak-anak perempuan, ad-dibi, berakhlaklah kalian, Rabbi, kepada Tuhanku, pasana tak dibi, maka Allah telah berbuat baik akan adabi, akan akhlak kepadaku. Allah aja berbuat baik kepadaku, ya. Allah saja memuji kepadaku, ayo berbuat baik. Tobedun nubdatun min akhlakihi wa nasaihuhu, sekelumit cerita min akhlakihi, daripada akhlak Nabi, wa nasaihuhu atau wa nasaihi, jadi sekelumit tentang akhlak-akhlak Nabi dan tentang nasihat Nabi. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas akhlakon, adalah Nabi itu sebaik-baik manusia akhlak pada akhlak. Masya Allah. Ini Nabi Muhammad itu adalah akhlak sebaik-baik akhlak. Nabi Muhammad itu ahsanul khuluq, sebaik-baik akhlak. Jadi nggak ada yang paling baik akhlak kecuali Nabi. Sebab kenapa tadi, ya, bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah sebagai cermin bagi kita. Wakana afipan, dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang afif, rendah hati. Qonian itu adalah qanaah, menerima apa adanya. Nah, itu orang yang menerima apa adanya. Ya, dikasih jajan sama orang tua 1.000 terima, sekolah dikasih jajan 5.000 terima.
nggak pernah marah-marah, nggak minta lagi. Yardha bima indahu, tu Nabi Muhammad itu ridho dengan apa yang ada di sisinya. Dia ridho dengan apa di sisinya. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Ya, orang lain HP-nya bagus-bagus, HP-nya jelek, alhamdulillah. Dia ridho apa yang ada pada dirinya, selalu ridho. Itu Nabi. La yatlubu min ahadin syai'an, tidak pernah meminta kepada seseorang sesuatu. Nabi itu nggak pernah minta. Nabi itu nggak pernah minta. Bayangin tuh Nabi umur 8 tahun mengembala, cari makan tuh belain ngembara. 12 tahun tuh Nabi sudah dagang sendiri. Pantang tuh Nabi minta. Subhanallah. Kalau kita mau udah gede masih juga minta sama orang tua. Kadang kalau kerja aja masih minta aja sama orang tua. Heran. Padahal duitnya masih punya, tapi masih juga minta sama orang tua. Nggak mau, ya, nggak mau bekerja sendiri. Itu Nabi berdiri di atas kakinya. Padahal sahabat-sahabat Nabi para kaya, pamannya Nabi kaya, Abu Jahal kaya, Abu Lahab kaya, Abu Sofyan kaya, Sayyidina Abbas kaya, pamannya Abu Thalib kaya. Nggak pernah tuh Nabi minta. Awas, pantangan kita jangan minta. Kita harus punya semboyan. Yadul ulya khairum min yadi supla. Memberi lebih baik daripada menerima. Jangan suka kita minta-minta. Kecuali kalau memang betul-betul nggak ada. Kita nggak punya duit, usaha dulu, ikhtiar. Ikhtiar nggak punya, ngutang. Ngutang nggak punya, baru minta. Minta juga nggak boleh, baru kita todong. Boleh kita nodong. Lu benar-benar pelit. Kenapa? Uang ngutang kagak dikasih, minta juga kagak dikasih. Sekarang kalau kagak diserahin tuh, lu kalau kagak ngasih duit sama gua 5.000 rupiah, gua tabuk, misalkan contoh. Boleh tuh ngomong begitu tuh. Ya, kenapa? Karena buat makan. Tapi usaha dulu. Ini mah jangan ngejambret dulu. Ya, boleh minta-minta ke pasar. Boleh kita gak duit minta ke pasar, minta-minta. Tapi minta-minta tersebut sudah usaha dulu, cari kerjaan nggak dapat, sedangkan perut sudah keroncongan mau makan, boleh kita minta-minta. Minta-minta sekedar kalau perlu makannya satu hari itu 50.000, udah dapat 50.000 pulang. Ya, jangan dibiasain minta-minta. Ya, seperti ngamen-ngamen itu jangan dibiasain. Ya, itu adalah orang pemalasan. Ngamen itu orang pemalasan. Jangan. Kerja, usaha, dagang, bisnis. Karena Nabi mengajarkan tidak pernah minta kepada seorang. Jangan. Hina. Kenapa? Yadul ulya khairum min yadi supla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalau kita minta hak kita, nggak apa-apa. Kita kerja 1 minggu belum dibayar, boleh kita minta. Itu mah bukan minta siapa, minta hak kita, bos. Mana saya minta hak kita? Sudah seminggu saya belum gajian, minta. Itu mah boleh. Kenapa? Itu menagih haki. Ini mah nggak kerja nggak apa minta. Nggak boleh. Ya kalau kita kerja boleh minta. Kenapa? Itu namanya mengambil hak kita. Bos, 2 minggu saya belum digaji, minta. Itu boleh. Kenapa? Karena itu mah bukan minta, menagih hak. Ya. Neng, awas jangan banyak minta. Kalau pacaran jangan banyak minta. Dikasih jangan dulu mau. Maaf, bukan saya tidak butuh duit, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena kamu belum sah menjadi suami saya. Begitu. Ya, jangan sampai kita nanti dikatakan mata duitan. Jangan sampai dikasih kita orang-orang perempuan ngeretan. Jangan. Ya, nggak boleh. Awas, itu nanti perempuan yang hebat, pantang minta. Dikasih
Maaf bang, bukan saya tidak butuh duit, semua orang butuh duit, tapi abang belum menjadi suami saya. Udah, bawa aja tuh duit. Nah, itu perempuan yang mantep tuh. Ya, maaf ya bang, ayo dong. Masa kamu pacaran begini sih? Pacaran di rumah aja sekali kan dong, saya bawa dong kemana? Ke mall kek? Jangan ya. Awas, pantangan kita minta. Nabi tidak pernah minta kepada seseorang. Tidak pernah minta. Kita juga sebagai orang tua kalau kasih jajan begitu, udah berpikir jangan selalu minta sama orang tua. Ayo ikhtiar. Ya, ikhtiar. Kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya itu manakala anaknya sudah balik. Manakala anaknya sudah bisa cari duit, itu orang tua udah gak kewajiban ngasih duit, ngasih nafkah. Boleh orang tua itu memberikan nafkah kepada anaknya kalau anaknya masih nuntut ilmu. Udah balik masih nuntut ilmu, itu berhak tuh orang tua ngasih nafkah, modalin buat nuntut ilmu. Tapi kalau anaknya nganggur, gak mau ngaji, gak mau kerja, gak mau, tidak ada hak orang tua memberikan nafkah. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak itu umur balik. Kalau anak udah bisa kerja, nggak wajib memberikan nafkah. Tapi kalau anaknya masih kuliah, anaknya masih belum cari ilmu, kewajiban orang tua baru mengeluarkan duitnya, hartanya untuk nuntut ilmu. Begitu, ya. Jadi kalau kita udah gede nggak dikasih sama orang tua, memang kewajiban orang tua itu memberikan nafkah kepada anak sampai balik. Kalau anak itu udah bisa cari duit, udah nggak ada kewajiban orang tua ngasih duit. Kita berpikir cari duit sendiri, cari makan sendiri. Kecuali kita masih nuntut ilmu, berhak. Bu, saya masih nuntut ilmu, tolong. Itu orang tua wajib. Kalau anaknya masih nuntut ilmu, wajib orang tua itu memberikan nafkah. Untuk apa? Untuk menuntut ilmunya, makannya, biaya ilmunya, itu baru. Tapi kalau anak jika gak mau, sekolah gak mau, pengen gitar melulu, gak ada kewajiban orang tua ngasih. Kecuali kalau anaknya gak bisa kerja, lumpuh, misalkan contoh, itu baru orang tua berkewajiban memberikan nafkah. Jadi kita kalau sudah dewasa berpikir. Itu Nabi tidak pernah minta. Kenapa? Udah dewasa, saya udah bisa cari sendiri. Ayo kerja. Kalau mau nuntut ilmu. Baru, Mbak, saya masih nuntut ilmu, tolong Mbak. Bu, biaya saya siap biayain. Kalau orang tua nggak punya biaya, jangan minta. Cari sendiri. Ya. Nuntut ilmu sendiri, buat biaya juga cari sendiri. Itulah hebat. Wala yamuddu ainahu, dan tidak pernah memandang tajam. Ainahu, pandangannya ilama inda ghairi, kepada barang yang ada di sisi orang lain. Enggak pernah. Ya, artinya enggak pernah punya tamak. Ya. Gak pernah punya tamak. Dia HP-nya tamaknya mahal, dia HP-nya murah, itu dia beridho. Yang penting gua punya HP, dia punya HP, gua punya HP. Dia bisa telepon, gua juga bisa telepon. Itu gak pernah tamak. Waduh, kok deh, Mak, teman-teman saya HP-nya bagus-bagus, masa saya jadul begini sih Mak? Bentar ganti besok jangan. Ya, bersyukur masih juga dibeliin sama orang tua HP walaupun jadul tapi masih bisa dipakai. Bisa pakai SMS, bisa pakai bluetoothan, bisa pakai TikTokan, bisa pakai internetan. Masih bersyukur kepada Allah. Kalau mau usaha sendiri, jangan nyusahin orang tua. Ya, itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah ya, enggak pernah iri. Gak pernah iri. Wa yaqulu al-qanaatu malun.
Dan Rasulullah SAW bersabda, al-qanaatu, qana itu malun la yanfadu. Harta yang tidak pernah habis. Masya Allah. Jadi qana itu harta yang tidak pernah habis. Maka itu qanaah. Sifat qanaah. Qanaah itu adalah menerima. Alhamdulillah. Orang motornya mahal, kita motor ada, yang penting masih bisa kepake. Yang penting bisa. Ya. Sebab tujuan punya motor itu buat apa? Buat nuntut ilmu, buat sekolah. Orang motornya hebat-hebat, saya motornya jelek, enggak jadi masalah. Yang penting bisa kepake. Nah itulah jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanzun, dan harta simpangan yang sangat berharga. Qana itu adalah harta simpanan kita. La yafna, tidak akan punah. Tapi hadis akhir dan dalam hadis yang lain, la tas'alin nasa syai'an, jangan sekali-kali kamu minta kepada manusia sesuatu. Tuh kata Nabi, pantangan. Jadi ustadz pantangan minta, dikasih mah alhamdulillah. Gitu. Kalau misalkan contoh nanti ya kamu jadi kiai, begitu pasti diundang ceramah, kemudian minta dulu ya, kalau wah biasa tahu nggak kamu tarif saya 5 juta ya, tahu nggak? Iya, udah transfer dulu, tanda bukti. Kalau nggak transfer saya nggak bakal datang, transfer dulu. Nah itu nggak boleh, bukan akhlak Nabi itu. Kiai minta DP dulu bukan akhlak Nabi ya, bukan akhlak Nabi. Kiai diundang, insya Allah datang saya. Cuman saya nggak punya mobil, tolong jemput saya, itu boleh. Ya, udah DP dulu, tanda jadi katanya. Tanda jadi itu manusia bukan DP, manusia itu dipegang omongannya, bukan DP. Pak Ustadz, saya mengundang Pak Ustadz, kapan? Insya Allah. Udah. Kita pegang omongan Pak Ustadz megang omongan jamaah. Gak perlu DP. Termasuk kita menghitbah orang, menghitbah perempuan, gak kudu pakai cincin. Gak perlu diikat pakai cincin, diikat pakai omongan. Alhamdulillah, assalamualaikum, ada apa Bu? Saya kesini mau hitbah anak ibu. Saya betul-betul mau menikahi anak ibu karena udah cocok. Lahir batin udah cocok sama anak ibu. Udah, saya janji 3 bulan nanti datang lagi ke sini, saya mau nikahin anak ibu. Udah pegang omongannya, kita dipegang omongannya sama orang tua juga dipegang omongannya sama kita. Udah nggak perlu tuker cincin, nggak perlu ngikat-ngikat pakai cincin, nggak ada. Cincin itu nanti mas kawin baru dikasih cincin. Ini tuker cincin, nggak boleh. Laki-laki pakai emas, perempuan pakai nggak boleh. Laki-laki nggak boleh, haram pakai emas. Itu. Jadi kita harus kalau mau diikat boleh ikat omongan, sama ikat sama emas nih pakai indah. Udah, itu tanda ngikat. Kita nggak usah tuker cincin. Nggak ada itu dalam agama tuker cincin. Ya, orang dipegang omongannya. Kambing dipegang dadungnya, manusia dipegang omongannya. Udah cukup, nggak perlu DP omongan. Ya, karena itu sudah janji. Insya Allah saya datang. Udah janji. Kalau dia nggak datang, kemudian tidak ada halangan nggak datang, berarti dia khianat. Nah ini. Latas alinasa, jangan kamu pernah minta kepada manusia sesuatu, jangan. Ya, ayo, berusaha sendiri. Insya Allah, kita yakin, intansurullah yansurkum. Kalau kita nolong agama Allah, pasti Allah akan nolong kepada kita. Insya Allah. Ya, nah ini penting perempuan, ya, jangan suka minta, masih pacaran, minta sama ama pacar. Nanti bagaimana kalau pacar lo belum jadi aja udah minta. Nah, jangan ya. Jangan. Ya, dikasih juga kalau mau
jangan. Nggak perlu Pak, saya nggak perlu ngasih. Yang penting saya perlu kesetiaan kamu. Yang penting saya perlu betul-betul kamu mau menikahi saya. Ya begitu. Nanti kalau sudah jadi istri, boleh minta sama suami. Minta apa? Minta nafkah Bang. Hari ini saya ngomong-ngomong belum dikasih nafkah Bang. Boleh minta. Ya, boleh minta nafkah. Ya, selain nafkah nggak boleh. Itu boleh, karena itu mah hak. Minta hak itu boleh. Tapi kalau kita nggak ada hak, minta nggak boleh. Kita kerja, kemudian belum digaji, boleh minta. Itu namanya hak kita, nagih hak kita. Seorang istri boleh minta kepada suaminya apa nafkahnya karena hak. Gitu. Ya. Ini saja dulu pengajian kita. Dari contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita belajar berdiri di atas kaki kita. Jangan terlalu kita menggantungkan diri kita kepada seseorang. Kita belajar menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya kita nggak punya duit kerja, ya. Tuh, kecuali tadi. Ya, kalau kita mau nuntut ilmu silahkan. Pak, saya menuntut ilmu Pak, saya minta biaya, itu boleh. Ya, karena orang tua berhak mengasih anaknya untuk nuntut ilmu. Ya, ini saja dulu, barangkali ada yang nanya, dipersilahkan sekitar tentang apa namanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada pertanyaan? Cukup dong ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus punya sifat menerima apa adanya. Harus kita punya sifat qanaah, rendah. Di hadapan orang kita mesti rendah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbulkanlah kita sifat kesederhanaan. Insyaallah ya. Karena sederhana itu adalah harta yang sangat luar biasa. Sederhana adalah harta yang tidak akan habis. Qanaah adalah harta yang tidak pernah habis dan tidak pernah lenyap. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan sebab kata Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur apa yang Allah beri kepada kita, maka kita akan ditambah syukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada orang tua kita. Makanya yuk kita sama-sama beri semangat orang tua kita, terus kita menjadi anak yang lebih baik supaya orang tua kita lebih senang, ya. Pergunakan waktu kita untuk nuntut ilmu, pergunakan waktu kita untuk bekerja, pergunakan waktu kita untuk ibadah. Jangan menyakiti hati orang tua, karena orang tua sudah bekerja keras untuk kita, banting tulang peras keringat supaya anaknya menjadi anak yang berguna bagi agama dan berguna bagi bangsa, terutama berguna bagi kedua orang tua. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan wa bi ni'mahu wa ikabi masjidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya qadiyal hajat wa ya qabil muhimmat
Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.